Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam Diasporamu yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di Diaspora pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangan persyarikatan di United Kingdom yang merupakan negara persemakmuran Ratu Elizabeth. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Ketua PCIM United Kingdom atau UK, Mas Miftahul Ulum. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di UK dan juga rekan-rekan di UK? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Ini kondisinya sudah hampir ya anggaplah selesai ya COVID-nya. Alhamdulillah sehat baik ya. Mas, kita tahu bahwa seluruh kader banyak yang tersebar di berbagai negara untuk melakukan studi dan juga melakukan pengenalan terhadap Muhammadiyah ke berbagai negara. Dan bagaimana bisa diceritakan awal mula berdirinya dari PCIM UK sendiri? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat TV-mu ya. Jadi kalau berbicara terkait proses berdirinya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Inggris Raya, United Kingdom, ini tidak bisa dilepaskan dari perannya teman-teman ya senior-senior yang memang kader-kader Muhammadiyah yang sedang studi di Inggris. Di antaranya itu ada Ketua PCIM UK yang pertama, ada Pak Saharman, dosen di USU kalau tidak salah, ada juga Pak Sarul Hidayat, ada Mas Amiko Wardana dan juga Mas Pit Hizbullah. Nah, beliau-beliau inilah yang awalnya yaitu punya inisiatif dan berikhtiar untuk mendirikan PCIM UK karena melihat potensinya untuk bisa berkembang. Namun sebenarnya jauh sebelum itu, ini tahun 2007 ya PCIM UK itu berdiri, itu sebenarnya sudah cukup banyak warga-warga kita, kader-kader yang sudah ada di Inggris Raya. Namun ya secara organisasi itu baru betul-betul berdiri itu pada tahun 2007 dilembagakan dan mendapatkan SK dari pimpinan pusat. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk saat ini sudah ada berapa kader yang tergabung dalam PCIM UK, Mas? Wah, kalau saya hitung aja dari grup ya, ini kan gampangnya menghitung grup anggota di WA warga, total itu sekarang ada sekitar 74. Wah, nah, itu juga biasanya ada keluarga dan lain-lainnya ya, jadi kalau dikali 2 atau kali 3, keluarga dan anak-anaknya ya mungkin ada sekitar 100 atau ya hampir 200 kali ya. Ya, ini dari hampir 100 orang lebih ya. Ini apakah hanya di satu titik kota saja atau seperti negara-negara lain ada di beberapa kota di UK begitu? Tersebar ya, karena kan United Kingdom ini ya terdiri dari England, ada Wales, ada Scotland dan juga ada Northern Ireland ya. Nah, kebetulan ini tersebar di mana-mana. Namun kalau dihitung banyaknya sejauh ini yang cukup banyak itu ada di wilayah London, wilayah Leeds, dan juga West Midland. Dan juga ada negara lain, itu di Ireland, Irlandia. Itu kebetulan karena Irlandia ini belum punya pimpinan cabang, lantas ya sedikit banyak cukup banyak ikut dengan kegiatan-kegiatan kita. Begitu. Oh, jadi untuk Irlandia ke UK berarti kalau misalnya berkegiatan bisa datang ke UK begitu? Atau sementara ini kegiatannya dilakukan secara virtual begitu, Mas? Nah, kebetulan yang saudara-saudari yang warga Muhammadiyah di Irlandia ini kita terhubung ya semuanya berkat COVID ya, karena semuanya terdigitalisasi sehingga lebih memudahkan segala kegiatan-kegiatan kita yang in general kegiatan-kegiatan itu ya pengajian-pengajian kan. Nah, lantas ya terkadang juga ada di antara saudara-saudari ini yang berkunjung ke England, ke wilayah-wilayah Scotland, lantas ya kita silaturahim ya offline gitu. Baik, kami jadi penasaran jika di beberapa negara PCIM tuh banyak terdiri dari para pelajar atau yang masih melakukan studi di negara lain. Apakah di UK sendiri seperti yang ada di negara Taiwan maupun Amerika yang banyak menjadi warga tetap di sana? Oh, jadi memang ya kalau lihat karakternya kurang lebih mirip-mirip dengan
mayoritas PCIM yang lain ya. Memang mayoritas ini rata-rata adalah ya student, kader-kader yang memang sedang menuntut ilmu di Inggris Raya. Baik. Namun ke sini kurang lebih akhir 2010 ke atas itu sudah cukup banyak dari warga-warga. Terlebih lagi rata-rata ya itu dia tadi yang tadinya itu menuntut ilmu, lantas berkarir, lanjut ya dan menjadi warga. Dan hingga saat ini di kepengurusan saat ini saja itu yang kepengurusan sebelum-sebelumnya itu pengurus inti mayoritas adalah students. Untuk saat ini sudah kurang lebih mungkin ada sekitar 20 hingga 30% dari warga resident yang non-student, yang menetap ya. Ya. Untuk perkembangan dakwah Muhammadiyah di UK sendiri bisa dijelaskan juga ke kita, Mas? Ya. Ini jelang muktamar juga kan, bagaimana mensosialisasikan Muhammadiyah khususnya di UK ya, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan saya bisa rangkum, Mbak, ini perkembangannya dinamika perkembangannya PCIM UK itu sejak 2007 hingga saat ini 2022, selama 15 tahun ini bisa kita bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu tahap inisiasi. Ini ya kalau boleh dibilang ini adalah tahapan awal ya berdirinya PCIM UK, yaitu pada rentan waktu 2007 hingga 2013. Nah pada tahapan ini terdapat 3 periode kepengurusan. Ada periode 2007-2009 Pak Saharman, ada periode 2009-2011 Pak Sarjito, ada 2011-2013 itu Mas Pak Tri, dan tahap yang kedua kita kategorikan menjadi tahap internalisasi. Setelah menginisiasi ini tahap internalisasi, di mana melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh para as-sabiqun al-awwalun PCIM UK. Periode kepengurusan 2013 hingga 2015 ini dipimpin oleh Mas Hilali Basya, dosen UMJ di Leeds. Ini memfokuskan kegiatan-kegiatan PCIM UK untuk memenuhi kebutuhan warga persyarikatan di UK. Nah, pada tahapan ketiga, ini tahapan eksternalisasi, ini kurang lebih terdapat 2 periode kepengurusan dalam tahap ini, 2015, 2017, dan 2019. Yang keduanya dikomandoi oleh Mas Zain Maulana, dosen dari UMY. Nah, melanjutkan tadi ya, tahapan internalisasi, pada tahapan ini fokus dari Mas Zain dan kawan-kawan ini memperluas kegiatan dakwah persyarikatan. Ini untuk spektrum yang lebih besar di luar dari warga Muhammadiyah. Nah, pada tahapan inilah sudah cukup banyak kita jalin kerjasama dengan organisasi-organisasi Islam lokal. Ada yang di Huddersfield, ada yang di Birmingham, ada yang di London, dan lain-lainnya lah. Nah, tahapan terakhir, ini pada periode saya, ini kita sebut tahap digitalisasi. Nah, ini syukurnya lagi-lagi hikmah dari COVID-19, blessing in disguise ya, yaitu secara global, tetapi di sisi lain itu membuka peluang kita untuk bisa stay connected itu secara virtual. Nah, pada periode ini kita coba digitalisasi dan coba lebih menggali lagi tadi apa potensi-potensi yang bisa kita terhubung melalui layanan virtual ini. Dan hingga saat ini bahkan meskipun sudah tidak COVID lagi, ini akhirnya ya tetap menjadi kegiatan-kegiatan virtual di luar dari kegiatan-kegiatan lain yang offline, khususnya yang dalam bentuk kerjasama. Baik. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Menarik sekali, masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mas Miftah selaku Ketua PCIM. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diasporamu. Kami akan segera kembali dengan Mas Miftah selaku Ketua PCIM United Kingdom. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diasporamu dan masih bersama dengan Ketua PCIM United Kingdom atau UK, Mas Miftahul Ulum, dengan kita akan membahas berbagai perkembangan yang ada di UK saat ini. Mas Miftah, bisa dijelaskan, tadi kita sudah berbincang cukup banyak, Mas Miftah juga sudah menjelaskan bagaimana awal muasal PCIM didirikan dan bagaimana perkembangannya di sana. Nah, kendala apa saja sih yang dialami oleh PCIM UK sendiri dalam mengembangkan keislaman di sana, Mas? Ya, baik. Tentunya kendalanya cukup banyak ya, karena kita berada di negara yang Muslim minoritas gitu. Baik. Kendala paling utama ya sebagai minoritas, memang mayoritas ini khususnya apalagi di UK ini cukup sangat liberal gitu ya. Nah sehingga memang terkadang
pola-pola pendekatan dan lain-lainnya itu sangat perlu untuk dipertimbangkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini juga ada dari sisi Muslimnya. Jadi perkembangannya Muslim di Islam di UK itu karena memang lebih banyak dipengaruhi oleh wilayah-wilayah yang jajahannya UK, khususnya wilayah Pakistan, Bangladesh, dan juga yang wilayah-wilayah seputaran Afrika. Nah, sehingga perkembangan Islam di UK pun itu khususnya Islam yang memang asli yang ada di Inggris itu lebih kepada Islam komunitas. Sehingga masjid-masjid dan lain-lainnya itu sangat jarang, bahkan cukup sulit untuk mendapatkan masjid itu yang bukan masjid komunitas. Baik. Nah, sehingga dan komunitas-komunitas ini pun juga cukup kuat dalam bermazhab. Ya, khususnya memang ada yang dari Afrika dan juga yang mazhab-mazhab dari Asia Selatan gitu ya. Nah, sehingga terkadang ini yang cukup ini ya, kendala-kendalanya di mana ya khususnya kita yang sebagai Muhammadiyah ini kan bermanhaj ya. Baik. Tidak ikut salah satu mazhab. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Mungkin kendala-kendalanya ya dari sisi memang sebagai minoritas dan juga bagian dari Muslim yang ada di Inggris. Tadi Mas Miftah menjelaskan bahwa ada mazhab-mazhab yang menjadi tantangan tersendiri di sana. Sedangkan Muhammadiyah sendiri bagaimana diterimanya? Baik dari non-Muslim, kan pasti di sana bertemu dengan banyak warga asli di UK dan juga Muslim dari negara-negara lain. Bagaimana Muhammadiyah diterima di sana, Mas? Ini yang cukup mudahnya. Yeah. Itu karena nama kita itu kan Muhammadiyah, jadi pengikut Nabi Muhammad ya. Betul. Ya, jadi sehingga cukup mudah untuk kita memperkenalkan dan juga syukurnya modal kita sebagai sebuah organisasi Muhammadiyah itu sudah sangat kuat gitu. Sehingga ketika misalkan saya memperkenalkan kalau saya adalah bagian dari perwakilan Muhammadiyah yang ada di UK dan menunjukkan ya bahkan ya sudah cukup mudah sekarang dicari dan lain-lain, itu penerimaannya cukup sangat baik gitu. Sehingga sangat cukup mudah untuk bisa menjalin kerjasama. Nah, kebetulan ya terkait tadi juga yang urusan mazhab, karena buat saudara-saudari yang komunitas ini itu hal-hal yang sensitif, khususnya buat ini, sehingga kita tidak banyak berbicara seputaran-seputaran itu. Dan syukurnya juga ya tadi karena memang ini liberal di sini ya, masyarakatnya bebas orang seperti apanya. Paling ya memang kita ya di Muhammadiyah yang menyesuaikan. Memang di mana ketika misalkan ada ibadah-ibadah ketika kita berada di masjid yang memang mazhabnya itu Hanafi gitu ya, ataupun ada yang Maliki gitu, jadinya kita lebih belajar lagi gitu, jadi lebih tahu. Dan juga kan ya, itu syukurnya kita dengan bermanhaj ya, dalam Muhammadiyah kita semuanya ada memang tuntunan dasar-dasarnya, sehingga ya kita memang menyesuaikan bagaimana kondisinya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Kita tahu bahwa kemarin Idul Fitri, kemudian menjelang Idul Adha, bagaimana aktivitas-aktivitas keagamaan seperti sholat Id, apakah juga dipermudah di sana? Mengingatkan di sana minoritas ya kegiatan agama Muslim ini. Ya. Alhamdulillah ya tadi ya, ada di satu sisi begitu liberalnya negara UK itu adalah sebuah kendala. Tetapi di sisi lain karena dia sangat membebaskan ya untuk orang berekspresi, untuk orang itu memeluk kepercayaannya masing-masing, itu sehingga hal-hal tersebut cukup diakomodir. Baik. Sebagai contoh, ini alhamdulillah kemarin saya berkesempatan untuk mengisi khutbah Idul Fitri di masjid di Chaplaincy University of Birmingham. Chaplaincy itu kalau Chaplaincy yaitu erat ininya kerohaniannya kampus gitu ya. Nah, kebetulan karena hubungan cukup baik dengan ada Association of British Muslim, akhirnya ya diminta untuk mengisi khutbah. Yang alhamdulillah ya juga cukup lumayan memperkenalkan gitu. Karena saya coba gunakan tidak hanya bahasa Inggris, tetapi juga berbahasa Indonesia. Sehingga ya ini proses-proses seperti ini, dan ya lagi-lagi memang materi-materi khutbahnya pun juga kita coba pendekatan-pendekatan kontemporernya Muhammadiyah. Alhamdulillah penerimaan masyarakat dan juga orang-orang ini cukup baik, dan ya ada beberapa yang kerjasama yang akan kita lakukan ya berkat itu tadi ya kesempatan tadi. Wah, mendengar Mas Miftah menjelaskan bagaimana Muhammadiyah dan Islam khususnya bisa diterima di UK dengan baik, itu merupakan anugerah yang cukup
besar dan perlu disyukuri, Mas Miftah. Mas Miftah, bagaimana bisa dijelaskan juga di sana banyak sekali mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana, bahkan WNI yang juga mungkin ada yang bekerja begitu. Bagaimana menyesuaikan culture di Indonesia dan juga UK? Apakah mudah untuk mendapatkan makanan-makanan yang halal begitu? Ya. Nah, alhamdulillahnya lagi ya tadi karena memang dasarnya UK ini sangat bebas, sehingga tadi yang wilayah-wilayah koloninya Inggris khususnya yang Bangladesh, Pakistan itu cukup mewarnai bisnis. Lebih khusus lagi itu bisnis makanan. Baik. Sehingga cukup sangat mudah sekali itu untuk mendapatkan makanan-makanan halal. Bahkan ada di beberapa wilayah itu jauh lebih mudah mencari makanan halal ketimbang ya makanan yang non halal. Bahkan yang tadi itu ya semuanya tersertifikasi halal dan lain-lainnya gitu. Sehingga ada bahkan juga yang di beberapa wilayah itu lebih banyak orang yang pakai jilbab gitu ketimbang yang tidak pakai. Memang ada beberapa wilayah, khususnya yang di tempat saya tinggal ini di Birmingham yang memang tempat mayoritas muslim persentase muslim terbesar di wilayah UK, itu cukup mudah. Begitupun juga di supermarket umum, itu ada section khusus yang memang halal. Oke. Ya lagi-lagi ini kembali lagi karena memang ada marketnya cukup besar dan juga konsumsi ya cukup banyak ya, sehingga ya disiapkan oleh supermarket yang umum tersebut. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan makanan di sana bagi kader muda Muhammadiyah yang nanti pengen belajar di sana. Pasti banyak kader yang ingin penasaran bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan juga tentu saja bagaimana sih tips untuk bisa sekolah seperti Mas Miftah di negara yang menjadi incaran banyak kader-kader muda di Indonesia untuk belajar di UK ini. Cukup bergengsi sekolah-sekolah di sana. Tapi setelah jeda berikut ini, Mas Miftah dan juga pemirsa tetaplah bersama kami dalam Diaspora. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diasporamu dan masih dengan Mas Miftahul Ulum selaku Ketua PCIM United Kingdom atau UK. Dan tentu saja tadi pertanyaan di awal saya sudah menjelaskan bahwa pasti banyak yang penasaran bagaimana jika ingin belajar di negeri Ratu Elizabeth ini. Nah, kita langsung saja tanya ke Mas Miftah begitu. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan beasiswa yang saya tahu bahwa kompetisinya sangat luar biasa ketat jika ingin sekolah di sana? Ya, baik. Saya kira ya lagi-lagi ya. Ini susah-susah gampang, tetapi kalau dikatakan sangat susah juga sebenarnya tidak. Cuma memang butuh persiapan saja mungkin. Saya alhamdulillah ini salah satu mungkin yang salah satu penikmat beasiswa gitu. Udah dari sejak S1 hingga S2 dan S3. S1 saya sempat di US, S2 pertama di Australia, terus S2 yang kedua di Inggris, dan S3 ini saat ini di Inggris lagi. Dan ya prinsip paling utama ya tentunya prinsip dasarnya Muhammadiyah harus progresif gitu. Jadi memang harus bisa melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan itu masa kini bahkan masa yang mendatang gitu. Nah terkait ini langsung saja lihat misalkan sangat banyak sekali beasiswa saat ini ya. Apalagi beasiswa dari kita pemerintah Indonesia, tidak hanya untuk yang S3, S2, bahkan saat ini juga sudah banyak yang beasiswa S1. Nah, terkait ini yang khususnya untuk wilayah Inggris, beasiswa untuk pemerintah Inggris, itu ada yang namanya Chevening. Saya juga kebetulan salah satu penerimanya pada tahun 2016-2017 itu, yang memang sangat kompetitif, salah satu beasiswa yang sangat kompetitif. Namun lagi-lagi tadi, tentunya cukup butuh waktu yang panjang untuk bisa menjelaskan, tapi intinya adalah, kalau seandainya ini sempat saya sampaikan dalam talk show waktu itu dengan radio Pena, kalau nggak salah ya ininya warga Muhammadiyah juga, saya sampaikan kalau memang kita betul-betul menjiwai dan mengamalkan prinsip-prinsip karakter-karakter sebagai warga Muhammadiyah, itu kalau lihat dari Prof Ketum, Prof Haidar, itu ada 10, itu bisa nanti dicek. Itu akan sangat mudah untuk kita itu bisa mendapatkan beasiswa, bukan cuma beasiswa, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehingga kalau bisa saya persingkat, jiwai dan juga betul-betul implementasikan nilai-nilai tersebut dalam keseharian kita, insya Allah itu mudah. Nah
terkait ini PCM UK ini rutin punya kegiatan ada yang namanya Studi U, itu UK gitu ya. Ini adalah program dari PCM UK ini untuk sharing terkait beasiswa dan hal-hal yang seputar pendidikan. Nah, insya Allah nanti ini ya tentunya nanti akan akan pasti biasanya untuk saat ini kami akan coba bekerja sama. Kalau biasanya kemarin-kemarin ini dengan perguruan tinggi kita akan coba lebih ke adik-adik yang SMA, SMK dan juga pesantren, karena kebetulan saat ini sudah ada beberapa lah, walaupun tidak cukup banyak, itu beasiswa untuk S1 di Inggris, ya. Ya, mengingat juga kan di Muhammadiyah juga banyak sekali boarding school dan juga sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, tentu saja pasti akan menarik minat untuk kapan lagi sekolah di luar negeri begitu ya Mas ya. Bisa dijelaskan kembali Mas, Studi UK ini sangat menarik sekali pasti jika ya, jadi kalau program-program sebelumnya itu kita lebih menyasar kepada studi S2 dan S3. Baik. Bagaimana ya pengalaman-pengalaman kayak semacam saya, pengalaman beasiswa S2 dan S3. Ada juga banyak lagi pengalaman teman-teman. Bahkan ada yang pengalaman dari S1 langsung lanjut S3. Itu juga ada warga kita yang saat ini juga sudah bekerja di UK. Yang hal-hal tersebut itu tidak cukup banyak, mungkin orang banyak yang tahu. Baik, gitu. Itu yang sebelum-sebelumnya. Nah, namun saat ini karena melihat ternyata cukup banyak kesempatan-kesempatan untuk adik-adik S1 untuk bisa S1 di Inggris. Ini insya Allah mulai tahun ini kita akan coba buka berbagi informasi seputaran beasiswa S1. Tentunya yang beasiswa S2 dan S3 ini juga tetap akan kita Baik, untuk kisaran biaya yang didapatkan dari beasiswa serta pengeluaran di sana seperti apa, Mas? Wah, ini yang memang ya karena pasti kalau bisa dicek penasaran, iya. Memang biaya hidup UK ini kan mata uangnya, currency-nya ini adalah mata uang tertinggi ya. Betul. Saat ini saja 1 pound sterling itu sama dengan 18.200 gitu. Wow, mahal. Bahkan sekali. sempat dulu 20.000 ya. Nah, makanya tentunya saya yakin ada mungkin juga di antara warga-warga kita yang cukup mampu gitu ya untuk studi, tetapi ya kalau seandainya bisa melalui jalur beasiswa, kenapa tidak? Nah, terkait tadi biaya, ya ini cukup mahal ya Mbak ya. Bahkan misalkan kalau yang beberapa program-program itu yang setahu saya itu kisarannya ada di angka 18.000 hingga 24.000 per tahun. 18.000 silakan dikali, ya let's say itu 20.000 lah. Ya mungkin sekitar 360 juta. 360 juta hingga 540 juta. Itu untuk studinya saja. Untuk biaya hidup, ya kurang lebih mungkin butuh 1 tahun itu 1 miliar mungkin. Nah, itu yang memang. Jadi ya tentunya saya yakin ini kan warga Muhammadiyah kita ini warga-warga yang inilah insya Allah mampu. Mungkin ada yang punya rezeki untuk ini, tetapi tentunya ada kesempatan juga untuk bisa beasiswa dan itu terbuka sekali kesempatan itu. Ya kenapa tidak kita ikhtiar dulu melalui jalur beasiswa. Baik. Ya. Baik pemirsa, itu tadi ada salah satu program yang dilakukan oleh PCM UK, tentu saja Studi UK yang bisa nanti diikuti dan juga di media sosialnya juga ada ya Mas Miftah ya? Ya. Facebook dan juga Instagram. Ya. Dan juga kita memang akan rencana kerjasama itu biasanya dengan asosiasi perguruan tinggi dan juga asosiasi sekolah lewat Dikdas ini. Kita akan coba nanti ya yang terdekat ini. Ya, insya Allah. Ya, ini jadi bagi pemirsa dan juga kader-kader muda Muhammadiyah untuk jangan patah semangat. Tadi Mas Miftah memberikan semangat begitu ya. Ada juga program Studi UK yang bisa teman-teman ikutin dan juga bagaimana cara-caranya untuk bisa studi di UK. Mas, adakah pesan untuk para kader Muhammadiyah nih di akhir penghujung acara? Ada pesan khusus begitu bagaimana untuk mengembangkan diri lebih baik lagi ke depan dan bisa sekolah seperti Mas Miftah dan juga kader-kader muda lainnya di UK? Ya, baik. Saya kira sudah saya sampaikan tadi ya. Pesan saya itu adalah kita sesungguhnya tidak perlu jauh-jauh untuk mencari inspirasi gitu ya. Mencari motivasi dan juga mencari tujuan untuk bagaimana apa yang perlu kita lakukan untuk bisa lanjut studi ataupun hal-hal yang lainnya. Kenapa lagi-lagi ini kita di Muhammadiyah ini sudah sangat secara komprehensif itu. Mulai nilai-nilai memang kita ditanamkan ya. Itu mulai prinsip-prinsip yang memang kita ditanamkan sehingga
tidak usah jauh-jauh, lihat rumput tetangga, lihat rumah tetangga, lihat halaman tetangga dan lain-lainnya. Kembali lagi berkaca kepada kita, jiwai memang nilai-nilai yang sudah kita pelajari ya. Lagi-lagi tadi saya sampaikan kurang lebih ada 10 ya, nanti bisa silahkan, ini PR buat apa namanya audiens ini untuk mencari itu ininya 10 karakter warga Muhammadiyah oleh Prof. Haidar Nasir. Itu silakan didalami dan ya insya Allah pasti akan dimudahkan semuanya, termasuk dalam hal beasiswa. Dan lagi-lagi fungsi pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah khususnya di UK ini adalah dutanya Muhammadiyah, ya, United Kingdom. Sehingga ya melalui ini mungkin juga ya untuk karena cakupannya saya yakin ini besar sekali TV Muhammadiyah, kami mengajak ya apapun yang dibutuhkan, ada hal-hal yang diharapkan mau dibangun apa itu kerjasama, mau bertanya apa dan lain-lain, silahkan kontak kami sehingga kami bisa betul-betul menjadi dutanya Anda di Inggris, begitupun juga dutanya Muhammadiyah Inggris untuk di Indonesia. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Miftahul Ulum, selaku Ketua PCIM United Kingdom atau UK. Itu tadi ada pesan bagi seluruh kader, bahkan juga seluruh warga perserikatan dalami 10 karakter yang 10 karakter Muhammadiyah yang bisa menjadi introspeksi dan juga menjadi pemicu semangat kita untuk terus mengembangkan diri sebagai kader Muhammadiyah dan terus mengimprove diri untuk persyarikatan begitu. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Mas Miftah. Sehat ya, selalu, salam untuk para kader di UK tentu saja. Insya Allah, siap. Sampai bertemu salam lagi juga. Iya. Betul. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, Mas Miftah. Insya Allah, ya. Sama-sama, Mbak. Baik, pemirsa, itu tadi perjumpaan kita dengan Mas Miftahul Ulum selaku Ketua PCIM UK. Baik pemirsa, itu tadi perjumpaan kita dengan Ketua PCIM United Kingdom Miftahul Ulum menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Arina Nur Rohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.